Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Kursiatul Khalisah. Oke, setelah kemarin kita membahas tentang tata cara wudhu dan tayamum, video kali ini saya akan berbagi sedikit pemahaman saya mengenai tata cara sholat yang baik dan benar. Nah, bagaimana sih tata cara sholat yang baik dan benar itu? Kalau ingin tahu, simak videonya sampai akhir ya. Jangan sampai ada yang terlewat. Let's go check it out. Setelah kita melaksanakan wudhu, kemudian kita bersiap-siap untuk melaksanakan sholat. Dan syarat-syarat sebelum melakukan sholat yaitu salah satunya menutup aurat. Bagi perempuan, disunahkan semuanya tertutup kecuali muka dan telapak tangan, seperti yang ada di video. Sedangkan untuk laki-laki, diwajibkan menutup aurat dari pusar sampai lutut. Tetapi disunahkan lebih sopan lagi, seperti memakai baju yang semestinya. Dan juga harus meyakini bahwa tempat yang dilakukan untuk sholat yaitu suci dari najis atau kotoran atau apapun. Lanjut ke tata cara sholatnya. Yang pertama yaitu membaca niat atau melafadzkan niat, yang sebetulnya niat cukup di dalam hati, tapi agar lebih afdol kita lakukan dengan membacanya juga. Contoh, kita akan melaksanakan sholat maghrib, berarti niatnya usolli fardhol maghribi salah sarokaatin mustaqbilal qiblati ada anillahi ta'ala. Jika jadi makmum, usolli fardhol maghribi salah sarokaatin mustaqbilal qiblati adaan makmumanillahi ta'ala. Setelah membaca niat, kemudian melakukan takbiratul ihram, di mana takbir pertama kali dalam sholat. Takbiratul ihram yaitu mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga, kemudian meletakkannya di atas pusar dan di bawah dada, sambil melafadzkan Allahu Akbar. Selanjutnya yaitu membaca doa iftitah. Disunahkan membaca doa iftitah. Doanya cukup dibaca di dalam hati, yaitu kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukrata wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Setelah itu dilanjut dengan membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini wajib dibaca. Jika tidak dibaca ataupun lupa tidak membaca, maka sholatnya tidak sah karena merupakan salah satu rukunnya. Dan juga setelah membaca surat Al-Fatihah, disunahkan membaca surat pendek. Jika sholatnya dilakukan sendiri, maka cukup dibaca lirih ataupun di dalam hati. Dan jika menjadi makmum, disunahkan untuk membaca amin dengan jelas ketika imam selesai membaca surat Al-Fatihah. Rukun selanjutnya yaitu ruku. Ruku adalah membungkukkan punggung sampai sejajar dengan kepala dengan sempurna, sambil melafadzkan Allahu Akbar. Yaitu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sampai 3 kali. Catatan, dalam sholat terdapat istilah tumakninah. Tumakninah yaitu berhenti sejenak sebelum beralih ke rukun selanjutnya. Selanjutnya yaitu i'tidal. I'tidal dilakukan sambil mengangkat tangan seperti takbiratul ihram dan membaca sami'allahu liman hamidah. Kemudian meletakkan tangan sejajar dengan tubuh. Bacaan i'tidal, Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Kemudian tumakninah dan dilanjut dengan rukun selanjutnya yaitu sujud sambil membaca Allahu Akbar. Posisi sujud yaitu seperti ini. Ada perbedaan antara sujud laki-laki dan sujud perempuan, yaitu seperti ini.
Anggota yang harus menempel ketika sujud yaitu ada 7 anggota tubuh. Di antaranya yang pertama itu wajah yang meliputi dahi, kening, dan hidung, kemudian 2 telapak tangan, kemudian 2 lutut, dan 2 kaki yang hanya menempel ujung kakinya, sedangkan tumitnya itu dirapatkan. Untuk detailnya bisa dilihat pada gambar berikut ini. Bacaan sujud yaitu Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, dibaca 3 kali. Kemudian tumakninah, kemudian dilanjut dengan duduk di antara 2 sujud sambil melafadzkan Allahu Akbar. Posisi duduk di antara 2 sujud yaitu duduk iftirash, yaitu duduk dengan meletakkan pantat pada telapak kaki kiri dan kaki kanan ditegakkan. Detailnya seperti gambar berikut. Kemudian bacaannya yaitu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Lalu tumakninah dan dilanjut sujud kedua sambil melafadzkan Allahu Akbar. Lalu membaca sama seperti sujud pertama, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih sebanyak 3 kali. Karena ini rakaat pertama, oleh karena itu setelah tumakninah dilanjut dengan berdiri kembali seperti rakaat pertama dan mengulang Al-Fatihah sampai sujud kedua. Kemudian setelah sujud kedua pada rakaat kedua dilanjut dengan duduk tasyahud awal yang disertai dengan lafaz Allahu Akbar. Ketika duduk tasyahud awal, duduk yang dilakukan yaitu duduk iftirash, seperti duduk di antara 2 sujud. Bacaannya At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala ali sayyidina Muhammad. Perlu diperhatikan waktu untuk mengangkat telunjuk yaitu ketika membaca syahadatain asyhadu an la ilaha illallah, yaitu pada kalimat illallah. Lalu diturunkan ketika akan bangkit ke rakaat ketiga sambil membaca Allahu Akbar. Kemudian melakukan bacaan dan gerakan seperti rakaat sebelumnya. Setelah sujud kedua dilanjut dengan tasyahud akhir, di mana duduknya dengan posisi seperti ini, bisa dilihat pada gambar. Bacaan tasyahud akhir sama seperti tasyahud awal, hanya saja dilanjut sholawatnya sampai akhir. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian disunahkan membaca doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Lalu ditutup dengan 2 salam. Yang pertama yaitu menolehkan kepala ke kanan sambil menurunkan telunjuk dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu dilanjut menolehkan kepala ke kiri sambil membaca Assalamualaikum warahmatullahi.
dengan ditandainya salam. Artinya, telah selesai semua rangkaian sholat. Setelah itu bisa dilanjut dengan zikir-zikir ataupun doa-doa. Oke, setelah tadi kita simak tata cara sholat dari mulai niat sampai salam, sekarang saya ingin sedikit menambahkan. Ternyata ada satu sunnah yang sangat dianjurkan tetapi hanya dipunyai oleh sholat subuh. Kira-kira sunnah apa ya itu? Ini dia. Perlu diketahui, pada sholat subuh ada sunnah yang sangat dianjurkan, yaitu sunnah membaca kunut. Kunut dilaksanakan setelah i'tidal dan sebelum melakukan sujud. Disunahkan mengangkat kedua tangan. Bacaannya, Allahumma hdini fiman hadait, wa'afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima a'dait, wa qini birahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alait, wa innahu la yadhillu man walait, wa la yu'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu 'ala ma qadait, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Cukup dibacakan dalam hati. Kemudian dilanjut sujud sambil membaca Allahu Akbar. Oke, demikian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton and see you in the next video.